Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk hidup sehari lagi pada hari ini. Saat ini kami datang dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau menyiapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami agar dapat menerima setiap pesan yang Engkau ingin sampaikan. Kuatkan iman kami dan beri kami hikmat untuk memahami setiap kata yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup kami, membawa perubahan dan pertumbuhan dalam diri kami, serta semakin mendekatkan kami pada kehendak-Mu. Kami serahkan waktu teduh ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, mari merenungkan bagian firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara, teks ini adalah salah satu ucapan berkat yang dipakai oleh Gep Sultra dalam tata ibadah sebagai bentuk penguatan sekaligus juga sebagai pengutusan bagi jemaat untuk kembali dalam kehidupan tiap-tiap hari menjalani segala suka dan duka kehidupan. Ayat ini dilatar belakangi oleh kondisi jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dua kelompok ini kemudian menjadi berbeda di dalam mereka memahami hukum Taurat dan berbagai tradisi-tradisi kepercayaan yang mereka mulai alami pada waktu itu. Dalam ayat 13 jelas sekali, saudara-saudara, bahwa doa Paulus adalah kesatuan jemaat, agar mereka mengutamakan kerukunan dan kesatuan sebagai umat Allah dalam pembimbingan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, 3 poin menjadi perenungan kita dalam teks bacaan hari ini. Yang pertama, Allah sumber pengharapan. Bagi Rasul Paulus, keragaman dalam jemaat adalah suatu kekayaan dan potensi besar untuk menyatakan kebaikan yang membangun. Ayat 2. Sehingga keragaman bukanlah masalah. Nah, olehnya itu sangat penting untuk menyikapi keragaman itu dalam terang iman agar tidak terjadi perpecahan. Rasul Paulus menekankan satu-satunya cara untuk merawat keragaman ialah memandang kepada Allah yang adalah sumber pengharapan tunggal bagi semua orang untuk memahami keragamannya yang dilayakkan oleh Allah dalam kasih karunia-Nya yang bebas dan tak terbatas bagi setiap orang. Semua bentuk pencarian kebenaran yang terkandung di dalam Taurat harus berpusat di dalam Yesus Kristus. Di ayat 12 ditulis begini, saudara-saudara, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Yang sebelumnya sudah diberitakan juga dalam Yesaya pasal 11 di ayat yang ke-11. Bagi Paulus, tunas Isa yaitu Yesus adalah penggenapan hukum Taurat yang menjadi dasar dari semua bentuk pencarian makna hidup dari hukum Taurat. Dalam prinsip bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dibenarkan karena hukum Taurat, maka itu berarti bahwa semua manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, adalah orang-orang yang berada di bawah dosa karena hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu menerima, mempercayai dan bergantung sepenuhnya kepada Allah adalah cara yang paling menolong untuk memahami dan juga menaati hukum Taurat. Kekristenan kita
Saudara-saudara, kekristenan kita bukanlah berlandaskan pada legalitas hukum Taurat, tetapi pada hukum Kristus. Sehingga Paulus mengambil jalan tengah, menengahi persoalan dalam jemaat Roma bahwa Allah yang satu, dari Allah yang satu jemaat akan menerima sukacita yang sama, sehingga tidak ada gunanya saling menjatuhkan karena perbedaan pendapat. Karena pusat iman Kristen pada Kristus, maka sifat dasar Kristus yang adalah pengasih harus menjadi landasan dalam merawat keragaman dalam jemaat. Pesan utama bagian ini, saudara-saudara, bahwa keseluruhan hukum Allah tidak hanya membawa orang ke pengadilan karena perbuatan dosanya, tetapi juga menuntut orang yang merasa diri lebih suci, menuntut orang yang merasa diri lebih sempurna dalam menerapkan hukum Taurat. Oleh karena itu, pemahamannya ialah 1000 tindakan kebenaran menjadi sia-sia tanpa kasih. 1000 tindakan kebenaran menjadi hampa tanpa pengampunan, tanpa penerimaan seutuhnya akan sesama. Merasa benar tetapi tidak mengasihi hanya akan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Salah satu topik perdebatan dalam hukum Taurat di jemaat Roma adalah tentang hukum pengorbanan, yang tidak dipahami seragam sehingga hukum Taurat dalam posisi ini menjadi tanda kutip beban bagi jemaat non-Yahudi yang tidak terhisap langsung dalam tradisi Yahudi. Olehnya itu Paulus menengahi pertikaian itu dengan mengedepankan iman kepada Kristus yang telah menjadi korban sempurna. Bahwa kematian Kristus tidak hanya untuk penghapusan dosa, tetapi juga penerimaan kita tanpa memandang perbedaan kita. Allah lah yang harus menjadi terang benderang dan bukan lagi hukum Taurat. Jika hukum Taurat yang menjadi beban, karena tidak seorang pun yang bisa sempurna melakukannya, sehingga menimbulkan kesedihan dan duka cita, maka Allah yang adalah sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera harus menjadi titik bertumpu kehidupan. Dan inilah sukacita yang sejati, yaitu sukacita yang bergantung pada kasih karunia Allah dan bukan berada di bawah kutuk Taurat. Kutuk hukum Taurat adalah kebinasaan kekal. Tetapi iman kepada Kristus adalah terang yang memberikan pencerahan untuk menikmati anugerah keselamatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bersukacitalah sebab keselamatan itu adalah anugerah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan karena usaha kita, karena kita memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung seberapa baik kita untuk membayar keselamatan. Rayakanlah keselamatan karena pengorbanan Kristus sebagai peribadahan dalam kehidupan setiap hari. Bagian ketiga, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang berlimpah. Saudara-saudara, kesatuan dalam jemaat adalah potensi besar untuk membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tetapi sebaliknya, jika terjadi perselisihan, maka perpecahan menjadi ancaman yang akan merusak pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Olehnya itu, Paulus menekankan begini: kehadiran, peran, dan kuasa yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi titik utama untuk menyatukan orang-orang percaya. Perbedaan pandangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dalam jemaat bukan hal yang gampang, tetapi jika mereka bersama-sama mengandalkan, memohon dan menantikan kuasa Roh Kudus dengan tetap tenang, maka perbedaan itu tidak akan merugikan persekutuan. Inilah juga dasar pengharapan kita di masa kini dalam Bergep Sultra, bahwa tubuh Kristus ini yang terdiri dari latar belakang yang beragam harus dirawat dengan hikmat yang sama, yaitu hikmat Allah. Roh Tuhan tidak akan mungkin gagal memberikan pencerahan kepada setiap orang yang rendah hati menyikapi perbedaannya demi pembangunan jemaat yang memuliakan Tuhan. Amin.